Selamat datang di Falas Talk. Bersama dengan saya, Fajar B.S. Lase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM bidang transformasi digital. Hari ini kita berada di Pasir Pangarayan, Rokan Hulu, dalam rangka kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual buat generasi muda agar melek intelektual sejak dini. Bersama dengan saya hari ini ada tamu spesial, seorang musisi daerah yang sudah melalang melintang sekian lama di Rokan Hulu bersama dengan Bang Japris Bono. Ya. Bang Japris Bono, senang sekali, terima kasih sudah datang di Falas Talk. Tolong Abang memperkenalkan diri kepada sahabat Falas. Terima kasih Bang Falas ya. Bang Falas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Japris Bono, asli dari Kabupaten Rokan Hulu, sekarang berdomisili di Pasir Pangarayan. Aktivitas sehari-hari saya sebagai tenaga pendidik. Tenaga pendidik, tepatnya di SMP Negeri 3 Rambah. Alhamdulillah, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini Dinas Pendidikan memberikan kepercayaan kepada saya menjadi kepala SMP 3 Rambah. SMP 3 Rambah, baik Abang. Bang Japris, Abang ini sudah menggeluti sebagai penulis lagu ya? Iya. Penulis lagu itu sejak kapan ya? Saya penulis lagu itu masih saya di jenjang pendidikan, Pak. Waktu itu kebetulan alhamdulillah saya adalah salah satu alumni Pondok Pesantren Khalid bin Walid yang tidak jauh dari tempat kita wawancara ini. Di sini juga ya? Iya, di Rohul. Saya hobi menulis, tapi ketika itu saya belum bisa menggunakan alat musik. Oh, berarti menulis puisi-puisi. Menulis puisi, kemudian saya bentuk nada-nada saja. Saya nggak tahu apa nada itu, apakah akordnya saya nggak tahu. Kemudian saya disenandungkan ya Bang ya? Senandungkan saja. Setelah tamat di sana saya nggak nyambung kuliah karena kondisi ekonomi keluarga. Ketika waktu itu orang tua saya dalam kondisi sakit dan ekonomi tidak mampu untuk melanjutkan. Lalu saya menulis lagu dan belajar bermain alat musik. Alat musik apa itu yang pertama kali Bang? Kebetulan alat musik yang saya pelajari itu gitar, yang mengajarnya adik saya. Gitar yang paling gampang ya? Iya, gitar gampang ketika waktu itu, yang mudah dapat aksesnya kan gitu. Kemudian saya coba menulis lagu. Dengan diiringi gitar. Iya. Kunci alternatif kata orang. Itu saja kan. Lalu saya percaya ketika itu melatih pramuka. Saya memang hobi pramuka. Tahun berapa itu Bang? Itu sekitar tahun 90, kalau nggak salah saya, ini maklum manusia lupa ya. 97, 98, 99. Pramuka diajak untuk di SD 02. Di 02. Diajak untuk menyanyikan lagu yang Abang tulis. Saya perkenalkan dulu. Ya, itu salah satu sekarang lagu Kokek Durian. Iya kan, pramuka identik dengan biasanya nyanyi pramuka itu tak lepas di sini senang, di sana senang kan itu kan. Asal kantongnya berisi. Itu ya. Padahal mungkin belum tentu senang Bang. Jadi saya rubah image itu, saya bawa lagu daerah Kokek Durian tuh ya Bang ya? Iya, itu. Antara tahun 98 99 itu. Iya, 99. Nah, karena tahun 2000 saya sudah mulai kuliah gitu. Nah, itu. Di situ saya perkenalkan. Kemudian menyebar luas. Tahun-tahun itu kan belum ada rekaman ya? Belum ada. Berarti anak-anak itu bisa menghafalnya, kemudian mereka bawa ke rumah, mereka nyanyi. Iya. Kokek gitu Bang ya? Iya. Anak-anak itu ketika waktu itu mau mandi ke sungai, mereka sambil jalan menyanyikan lagu itu. Nah, itu. Mereka tidak tahu sebenarnya lagu itu arahnya kemana, lagu siapa, nggak tahu. Hari ini kita dengan penulis lagunya sendiri, kita akan tanya nih Bang Japris. Itu lagunya sebenarnya bermakna apa? Ini sebelum saya menulis lagu itu, saya dulu istilah orang survei, menganalisa dulu. Sebenarnya masakan kokek ini, Bang Falas ya, bukan ada saja di Pasir Pangarayan. Sebenarnya di tempat lain ada sih. Ada juga. Tapi mungkin prosesnya serta namanya yang berbeda. Bahannya itu juga. Sama bahannya. Iya, contohnya tempoyak. Apa namanya? Apalah namanya gitu kan.
Kemudian daerah lain ada kokek. Cuma proses pembuatannya. Kokek itu apa sih sebenarnya? Kokek ini gini. Kokek itu istilahnya apa ya? Kalau masakannya, kalau dalam istilah kulinernya sekarang ya, saya ceritakan dulu kokek. Nanti kita simpulkan apa kokek itu. Ini kelapa diparut, diambil santannya, santan pati. Santan pati itu remasan yang pertama itu, bukan yang kedua ketiga kan? Yang pertama. Yang pertama itu santan pati, kemudian dimasak, hampir udah menjadi minyak, baru dicampur bumbu-bumbu lain. Oke. Sangat sederhana sekali, bumbunya bumbu kampung, salah satunya kunyit. Nanti kalau salah saya menyebutkan bahasa Indonesia apanya. Nama-nama bumbu maaf ya. Gitu ya. Lengkuas mungkin ya. Lengkuas. Jadi bumbu-bumbu lah, intinya bumbu-bumbu. Maklum kan orang pasir ini kadang-kadang bahasa pasir di Indonesia kan bang. Lengkuas sepedas. Gitu kan. Iya. Jadi kunyit, serai dimasukkan, kemudian dimasukkan ikan teri, kemudian dimasukkan pucuk ubi, kemudian dicampur dengan asam durian tadi. Asam durian tadi. Kokek ini adalah suatu yang padat gitu loh. Jadi itu lebih marah kesana. Duriannya diambil, kemudian dicampur dengan rempah-rempah tadi itu. Iya. Kemudian dimasak. Dimasak, direbus atau di atas api? Masak seperti gulai ya. Seperti gulai. Membuat gulai ya. Itu. Tapi dia sudah apa namanya tuh? Kalau adonan tepung itu yang sudah sedikit airnya apa nama itu? Mengembang ya? Iya, kokek itu asalnya apa? Kental, sudah kental. Itu yang gue maksud. Wadahnya berarti batok kelapa ya? Kelapa? Bukan, Pak. Memang kuali. Kuali. Tapi santannya tadi, kan santannya kok itu dinamakan kokek. Itu makanan khas dari Rohul. Khususnya Pasir Pengarayan. Ada sih di daerah lain. Ada di daerah lain, cuman cara proses menanamnya, memasaknya berbeda. Kenapa saya dijadikan salah satu, maaf, mungkin bukan saya mau disanjung apa kan? Niat saya pun pertama bukan mau diangkat. Niat saya pertama cuman bagaimana ada kita punya. Jadi lagu itu lahir karena Bang Japris beranggapan bahwa kokek asam durian itu punya kekhasan di Rohul. Betul. Supaya orang-orang mengenal bahwa kokek itu adalah khas dari Rohul. Ya, ada lagunya. Oke Bang, selain lagu kokek durian itu ada lagi nggak? Lagu-lagu lain? Ada Bang. Saya tidak berhenti menulis hingga sekarang. Lagu daerah itu ada saya tulis. Bujang Pemotong, Gadih Bisu. Itu ditulis dalam waktu-waktu yang sama atau baru-baruan? Tidak, itu lagu pertama yang saya tulis bukan kokek, Bang. Lagu pertama yang saya tulis yaitu sejarah seorang anak kecil yang sama-sama mencari kehidupan di peladangan. Orang tuanya tinggal di ladang, ini yang perempuan juga tinggal di ladang. Kemudian si laki-laki pergi merantau. Keren kemudian sekali. Setelah dewasa baru ketemu. Nah, itu. Kira-kira dari tahun awal-awal 97 tadi ya, 96 sampai sekarang sudah ada berapa lagu yang Abang tulis? Saya nggak tahu. Maka saya nggak hafal lagunya saya itu. Sebagian kan Abang menulis. Ya. Ada juga yang lagu sastra-sastra yang terus itu sudah menjadi lagu. Iya. Atau puisi-puisi itu dibuat menjadi lagu oleh pemusik. Abang pernah terpikir tidak bahwa saya kan penulisnya itu sekarang sudah terkenal untuk mendaftarkan Bang lagu-lagu tersebut? Akses saya nggak ada Bang. Oke. Dari antara semua karya Abang baik itu berupa sastra, puisi, lagu, belum ada yang didaftarkan? Satu diambil, ya ini kokek tadi kemarin. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Rokan Hulu memanggil saya sesuai dengan aturan yang berlaku. Rasa saya ada kemarin dikasih saya secari penghargaan. Baik. Tapi maaf, itulah kelemahan saya Bang. Orang saya ini seseorang yang kurang peduli dengan apa yang telah saya buat. Abang hari ini datang di tempat yang tepat. Alhamdulillah. Kalau Abang berkesempatan waktu,
nanti sesi kita ini kan ada terkait hak cipta dan terkait merek. Nah, tentunya negara memberikan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta tahun 28 nomor 28 tahun 2014 bahwa penulis lagu dan hak terkait ya, hak terkait itu pemusiknya bisa, produsernya bisa, ya itu semuanya dilindungi oleh negara. Perlindungannya seperti apa? Tentu ada royalti yang bisa didapatkan oleh penulis lagu dan hak terkait apabila itu didaftarkan, Bang. Nah, tentunya perlu didaftarkan hak cipta. Sederhana, Bang. Pendaftaran hak cipta itu tidak seribet kalau daftar merek, karena sifatnya deklaratif. Nah, kita minta supaya Abang nanti mendaftarkan lagu tersebut. Ini kasusnya pernah seperti lagu-lagu di Papua, itu ada lagu Aku Papua. Nah, itu diselusuri siapa sebenarnya penulis lagu pertamanya. Dicari, Bang. Banyak emang ngaku-ngaku ini. Jangan-jangan lagu Kokek pun banyak yang ngaku. Iya, Bang. Sayang tulis. Padahal kan Abang yang tulis. Ini sedikit saya bercerita. Sudah berapa orang kira-kira Bang yang ngaku? Lagu pertama itu bukan saya mengorbitkan. Kita tidak perlu. Cuman ini cerita. Itu inisial seseorang, tidak perlu apa kan. Lagu itu naik. Lalu orang sekitar kampus saya menyebutkan. Mereka menyebutkan bukannya apa, tapi ternyata bukan kamu yang buatnya. Tapi saya orangnya nggak peduli, nggak apa-apa, yang penting lagu itu naik. Kemudian dinyanyikan lain, kemudian diklaim lagu ini adalah lahir secara natural oleh anak-anak seperti ini. Saya juga nggak marah. Prinsip saya satu, kalau itu milik aku, Allah akan kasih. Kenapa? Yang penting Rokan Hulu punya lagu. Karena waktu itu Rokan Hulu ini adalah kabupaten baru setelah pemecahan dari Kampar. Nah, orang Kampar mampu menciptakan lagu, masa orang Rohul tidak? Jadi dimulai dari sebuah niat yang mulia ya, Bang. Tidak ada niat lain mau jadi artis ini, sebab saya rasa tampang saya nggak mengizinkan loh Bang jadi artis. Iya, tampang menakutkan, kayak gitu kan, masa depan suram, gitu kan. Jadi apa ya saya kok ketika itu pikiran saya kayak itu. Iya. Makanya ada lagu saya Bujang Pemotong. Bujang Pemotong itu cerita tentang apa tuh, Bang? Itu cerita tentang anak bujang yang nyadap karet. Nah, itu dulu masih karet, Bang ya, belum sawit ya? Belum. Itu saya sendiri yang mengalami. Abang nih yang anak bujangnya nih ya? Iya. Deres karet. Iya, ada tuh. Saya sendiri mengalami. Nah, itu. Jadi istilahnya saya bikin lagu itu, maaf, seperti air mengalir saja. Hanyut-hanyut lah. Siapapun yang mau mengambil lagu itu tidak pernah saya tuntut. Terus dinyanyikan, dengar orang dinyanyikan, akhirnya semua banyak orang yang kenal ya? Satu kepuasan saya sebagai penulis lagu, Bang. Dinyanyikan orang kecil lagu saya itu saya sudah puas. Wah, keren banget. Itu cuman Abang Japris Bonuo. Sahabat Falas, hari ini kita bertemu langsung dengan musisi daerah Rohul. Seorang musisi yang rendah hati, yang tidak mempedulikan lagu ini mau diklaim milik siapa. Tapi kita akan mendorong musisi daerah supaya mereka mendaftarkan hak ciptanya. Jangan lupa ikuti selalu Falas Talk, subscribe, like, dan berikan komentar supaya sahabat Falas melalui Falas Talk bisa mendapatkan informasi-informasi terkini. Bang Bono, bagaimana menurut Abang perhatian dari pemerintah kepada musisi-musisi daerah seperti Abang Bono sekarang? Saya akan menceritakan tentang diri saya sendiri, Bang. Dan saya tidak akan menceritakan tentang orang lain. Itu namanya ghibah. Saya akan menceritakan proses saya saja. Jikalau proses saya itu nanti keterkaitan dengan orang lain, itu di luar daripada konten kita, gitu kan? Nah, ini. Jadi gini, pemerintah memandang dalam diri saya sungguh luar biasa. Terima kasih Kabupaten Rokan Hulu. Saya ucapkan. Rokan Hulu memandang karya saya sungguh luar biasa. Saya tidak bisa bayarkan dengan intan permata. Diambil lagu saya, dijadikan, diangkat lagu saya, kemudian dijadikan, kata orang sih, saya juga tidak merasa begitu, ikon Rokan Hulu. Oke, Rokan Hulu. Lagu yang mana nih, Bang? Kokek. Acara-acara besar di Rokan Hulu ini dinyanyikan. Baik. Sebenarnya bukan karena karya saya hebat, Bang. Kebetulan waktu itu cuma saya sendiri.
musisi daerah Rohul yang menciptakan lagu ketika waktu itu. Bukan saya hebat. Kalau sekarang mungkin saya sudah nggak di. Iya, karena sudah semakin banyak musisi bang ya. Nah, yang lebih hebat dari saya. Kebetulan saya sendiri ketika waktu itu yang menulis lagu. Nah, sesuai pula dengan kondisi Rokan Hulu, dan ada itu terjadi Rokan Hulu. Lalu pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ketika itu mengambil lagu itu, kemudian diproses direkaman. Kalau nggak salah saya Frankie Studio Pekanbaru ketika waktu itu barang ini jadi. Bukan Frankie Studio Pekanbaru, pokoknya musisi-musisi di Riau. Yang notabene-nya dia tuh asli dari Rokan Hulu juga. Kalau Frankie Studio itu album kedua ya. Punya Pemotong. Baik. Nah, jadi artinya pemerintah daerah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh ya bang ya, kepada para musisi di daerah. Nah tapi abang pun saat ini belum mengetahui apakah proses pendaftaran hak ciptanya sudah sampai ke negara atau belum ya bang ya? Nah itu setelah Rokan Hulu mengambil, saya ikhlaskan ini. Saya hidup di Rokan Hulu ini bang. Saya tidak mampu berbuat banyak untuk Rokan Hulu. Dapat itu saja dah merupakan suatu kebahagiaan bagi saya. Tapi bang, ada banyak musisi-musisi ya yang sekarang menikmati masa-masa keemasannya. Dalam arti dia masih bisa berkarya, masih bisa menulis lagu, tidak kurang memberikan perhatian terhadap haknya. Tapi ada satu contoh, misalkan penyanyi Pampers ya, dalam masa-masa tuanya ya. Dia sakit, dia tidak mendapatkan apa-apa. Padahal begitu banyak lagu Pampers yang dinyanyikan orang. Ini salah satu fan-nya. Saya juga fan-nya bang. Kalau kita pergi ke karaoke, pasti ada lagu Pampers dinyanyikan. Namun karena dia lupa mendaftarkannya lagu tersebut, ya, ataupun dia sudah daftarkan, tapi royaltinya tidak dia manfaatkan gitu ya. Jadi abang perlu mendaftar supaya nanti royaltinya bisa dinikmati bukan hanya oleh abang, tapi oleh generasi setelah abang, misalkan sudah dipanggil Yang Maha Kuasa suatu saat, 70 tahun setelah itu masih dinikmati oleh keluarga. Tapi lama lagi bang kan? Masih lama abang. Alhamdulillah. Abang nih nggak tahu usianya mungkin 100 tahun. Jangan terlalu lama. Jangan, bang. Capek juga bang ya. Memikul dosa. Baik. Tadi lagu Pamer itu saya suka juga. Suka ya bang? Lagu apa yang abang suka? Ada lagunya Risau Kakiku. Coba abang nyanyi dulu lah lagu Risau Kakiku. Risau Kakiku atau Risau Hati tuh? Risau Hati kali bang. Refnya dulu bang. Aduh gimana ya, suara saya ini serak-serak biak. Gak apa-apa bang. Tapi kalau falas maaf ya. Risau hatiku. Itu doang bang. Itu kan lagunya Pampers. Lagunya Kokek Durian belum bang? Lagu saya tuh sebenarnya di antara lagu saya yang paling saya suka tuh bukan lagu Kokek bang. Lagu apa itu bang? Yang deres tadi? Lagu yang paling saya suka tuh yang waktu Beladang tadi. Beladang. Lagunya judulnya tadi? Kalau lagu yang pertama kali saya ciptakan itu lagunya, yaitu kan Konangan Waktu Sony. Konangan waktu kecil. Oh, itu bahasa kita ya, bahasa sini asli. Konangan waktu seni. Iya. Tapi Sony. Arti Indonesia kenangan waktu kecil. Kenapa lagu itu berkesan sama abang? Nggak usah kita buka rahasia. Sedih lah pokoknya ya. Coba abang nyanyi dulu lah lagu itu. Biarlah itu tersimpan dalam hati saya. Konangan waktu Sony. Oke bang. Biluku inge oba Sony potang kotiko awak buruh teh ladang supungkalan pumandian. Wah, keren banget. Luar biasa nih abang. Suara Banu. Pecah. Itu abang yang tulis lagunya. Kemudian abang juga yang buat musiknya ya? Iya, terakhir ini baru pandai saya sendiri, walaupun tidak sesuai dengan selera telinga manusia yang lain. Tapi tersentuh loh bang. Saya ini nggak ngerti bahasa Rohul, tapi tersentuh dengan musiknya ya. Tersentuh dengan musiknya. Bayangkan bang, satu kali itu bisa masuk ke radio-radio, ada orang Rohul di berbagai daerah. Itu bahasa daerah saya, lagunya bagus sekali. Hits.
pertama kali di aransemen pakai keyboard Yamaha PSR yang ini ya, pakai disket. Ya, pakai dis itu ya, Bang ya. Rekam langsung pakai tape deck, kaset 2, langsung itu diputar di RPD. Oh, dan terasa nikmat sekali. FM, RPD, RDA, radio daerah Anda, udah itu. Disebut nggak bahwa ini lagunya Bang Iya, Japris? karena waktu itu diputar sering-sering bukan karena hebat, Bang. Nggak ada lagu lain. Jujur. Iya, saya bukan merendahkan diri saya sendiri kan. Jangan gitu, Bang. Kalau lagunya bukan karena nggak ada lagu lain banyak. Tapi ya, lagu Abang itu termasuk lagu yang diterima dalam selera masyarakat Rohul. Saya nggak percaya gini, Bang. Waktu itu tanggal lagu mingguan ini, lah lagu saya nomor 1. Oh iya. Lagu Iwan Fals kalah. Iwan Fals kalah? Di sini. Kenapa? Karena lagu Rohul cuma itu satu-satunya. Nah, itu. Abang bayangkan musisi Iwan Fals, tak mungkin bisa aku kalahkan. Tapi ternyata kalah Iwan Fals. Di sini. Pokoknya luar biasa, Abang. Gitu. Sahabat Falas Talk, luar biasa ini. Musisi daerah Bang Japris Bonu ya bisa mengalahkan Iwan Fals di radio-radio di Rohul ketika itu ya. Nah, oleh karena itu kita terus mendorong supaya pencatatan ciptaan hak cipta untuk musisi-musisi daerah juga digelorakan. Hari ini, Bang, kita ada sesi terkait hak cipta. Kami minta Abang nanti ikut supaya lagu-lagu dari musisi daerah ini bisa didaftarkan pencatatan hak ciptanya. Ya, Bang ya. Bang, pertanyaan terakhir nih, Bang. Apa pesan-pesan Abang buat para musisi daerah yang menjadi penulis lagu? Atau juga pesan Abang bagi pemerintah daerah ya supaya memperhatikan pemerintah daerah. Apa saja, silakan, Bang. Pertama, untuk para musisi generasi muda, tetaplah berkarya, teruslah menulis, tetap berkarya. Ingat, 1000 karya Anda belum tentu 1 yang bisa diterima orang, apalagi Anda tidak pernah berkarya. Mantap, keren sekali. Yang kedua, kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini, saya mengharapkan untuk lebih memperhatikan generasi muda kita yang berkarya agar mereka punya wadah. Setidaknya mereka sibuk dengan karya mereka, terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif, terutama narkoba. Narkoba, keren. 2 pesan yang luar biasa. Ada satu lagi, Bang, sebenarnya, Bang. Apa tuh, Bang? Ini kan pemerintah sedang menggalakkan UMKM, Bang. Usaha mikro kecil menengah. Iya. Ada banyak usaha-usaha yang terbantu penjualannya karena ada jingle-jingle, Bang. Iya, betul. Kita kasih contoh misalkan Aqua. Ada jinglenya, Bang. Aqua. Tem misalnya. Tokopedia. Ya kan? Atau Indomie seleraku. Coba, Bang. Misalkan usaha mikro membuat gula aren. Atau usaha keripik. Siapalah namanya kan? Misalnya keripik sawal, gitu kan? Iya. Oh, guru saya itu. Guru Abang itu ya? Guru komputer saya. Guru komputer. Ya. Hampir terlupakan. Atau gula aren Iya. Mirwal, gitu kan? Mirwal, ya. Kalau misalkan ada musisi daerah buat jinglenya, seperti tadi jingle Indomie, jingle Tokopedia, makin terkenal tuh barang. Betul. Jadi itu bisa juga didorong, Bang. Betul, ya. Musisi-musisi daerah bukan hanya tulis lagu, tapi juga tulis untuk buat jingle. Supaya UMKM daerah makin dikenal di Rohul, bisa merambah ke kabupaten kota lain. Setuju ya, Bang ya? Setuju, karena gini, Bang. Saya sedikit bercerita tentang masalah tadi. Salah satu yang mudah menembak sasaran bisnis, salah satunya adalah melalui seni. Seni itu indah. Saya sudah membuktikan. Kebetulan nih saya sebagai seorang kepala sekolah, itu sekolah yang saya pertama kali saya tugaskan pemerintah itu siswanya 42 orang. 42 orang? Iya, laki-laki, perempuannya cuma 15 orang, susah mencari penari, Bang. Susah mencari penari? Iya, mencari susah. Yang 15 orang ini, 10 orang tomboy. Tidak layak jual, Bang. Melalui seni, waktu itu, saya buat lagu, namanya KMA. Apa itu KMA? Kami masih ada. Kami masih ada. Itu jingle lagu kita. Lagu SMP itu punya jingle. Kami masih ada. Kenapa? Maaf,
bukan. Ini saya menceritakan realnya, tentu tidak meremahkan atau menyinggung sekolah lain, tidak. Saya urus keluarga saya. Ya, saya urus keluarga saya. Keluarga saya SMP 3 Rabah saya urus. Kami masih ada. Dulu sekolah itu dianggap tidak ada. Tapi kami masih ada. Ya, saya buktikan. Karena sekolah itu dapat gelar enak dari masyarakat dan sekitarnya. Satu sekolah 8-11. Apa itu, Pak? Masuk jam 8, pulang jam 11. Yang kedua sekolah itu KBKT. Kadang buka, kadang tutup. Nah, itu. Yang ketiga sekolahnya itu sekolah penampungan. Penampungan. Yang tidak diterima di sekolah lain. Masuk ke situ. Yang terakhir yang sangat sadis, Bang. Apa itu, Bang? Sekolah Nusa Kambangan. Kenapa disebut sekolah Nusa Kambangan? Sebelum dia eksekusi mati, dimasukkan dulu. Artinya sebelum diterima di sekolah lain, di situ dulu. Luar biasa. Tapi Abang ingin membuktikan bahwa kami masih ada. Ditulislah lagu itu. Selalu tetap ada. Nah, ada lagunya. Nah, setelah lagu itu Abang buat jinglenya, apa yang terjadi? Alhamdulillah ketika itu dalam bentuk kaset CD terjual hampir mencapai 120 juta. 120 juta hasilnya. Dengan modal 24 juta bekerja sama dengan Classic Studio Pro yang dipimpin oleh Bang Sultan. Bang Sultan, oh keren Bang Sultan. Nah, setelah itu tahun-tahun berikutnya ada penambahan siswa di sana. Tahun berikutnya langsung drop. Maksudnya drop naik. Drop naik. Drop naik. Kalau drop bawah mati. Mati. 84 siswa berdaftar. Nambah 84. Dan tiap tahun mengalami penambahan terus. Keren. Karena sebuah jingle. Lagu. Kami masih ada. Keren sekali, Bang Japris Bono. Terima kasih sekali sudah berbincang-bincang tentang peran musisi daerah di Falas Talk. Ada banyak musisi-musisi daerah yang berkarya di tempat masing-masing. Dan ada banyak karya-karya yang dihasilkan oleh para musisi-musisi daerah. Sebagaimana pesan Bang Japris Bono tadi, supaya seluruh musisi tidak sungkan untuk berkarya. Mungkin hanya 1 dari 1000 karya yang akan menjadi terkenal. Dan peran pemerintah daerah tentunya untuk memberikan wadah supaya musisi daerah bisa berkarya akan menjadi bagian yang sangat penting untuk memajukan musik-musik daerah, karya-karya dari musisi daerah. Bang Japris Bono, terima kasih sudah hadir di Falas Talk. Kiranya Abang terus melestarikan karya-karya bersama dengan para musisi yang lain. Sahabat Falas Talk, jangan lupa subscribe, like, berikan komen, dan sampai jumpa di Falas Talk edisi berikutnya.